Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berhubungan dan berkaitan dengan Al-Qur'an dalam hal yang positif, maka Allah akan mengistimewakan. Allah akan mengangkat derajat makhluknya di antara makhluk lainnya. Sudah kita ketahui, ketika Al-Quran ini diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat lainnya. Ketika Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi manusia paling terbaik di muka bumi. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan di bulan ini, bulan Ramadan, bulan ini menjadi bulan yang disucikan, bahkan diagungkan dan dinantikan bagi setiap muslim. Itu semua karena keistimewaan Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, lalu bagaimana jika Al-Quran ini bersemayam di hati kita? Jika Al-Quran ini ada di dalam jiwa kita? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Allah akan mengubah hidup kita yang tadinya tidak beradab menjadi orang yang beradab, yang tadinya orang yang biasa saja menjadi orang-orang yang luar biasa. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berbicara tentang pemuda, peranan pemuda dalam agama ini sangatlah penting. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah telah mengulang kata pemuda itu sendiri berulang kali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini diulang sebanyak 10 kali. Yang paling penting di sini adalah ini menandakan kepada kita bahwa andil pemuda di dalam agama ini sangatlah besar. Bagaimana Al-Quran ini menjadi teladan bagi pemuda-pemuda di zaman sekarang. Tentunya banyak cara, teman-teman. Salah satunya dengan mencetak generasi Qurani. Generasi Qurani yang ketika di masa mendatang menjadi pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran, yang menjadikan Al-Qurannya pedoman hidup. Kita ambil contoh dari sosok Muhammad Al-Fatih, yang ketika umurnya menginjak 8 tahun, ia telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Sehingga ketika di masa mendatang, dengan akhlak Al-Quran yang ia tanamkan di masa kecil, ia mampu mencetak tinta emas dalam sejarah Islam, yaitu dengan menaklukkan kota Konstantinopel. Apakah pemuda zaman sekarang bisa menjadi pemuda-pemuda seperti Al-Fatih? Meskipun ketika kita melihat di realita kehidupan gitu, pemuda zaman sekarang lebih disibukkan dengan smartphone-nya. Pemuda zaman sekarang lebih dititik fokuskan pada gadgetnya. Bahkan ada pemuda yang dia tidak sibuk, tapi hari-harinya diisi dengan tiduran saja, dengan berselancar di media sosial, sehingga timbullah generasi rebahan. Naudzubillahi min dzalik. Jika pemuda zaman sekarang melahirkan pemuda-pemuda yang buruk karena ditanamkan waktu mudanya dengan hal-hal yang buruk. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan realita ini, dengan realita kehidupan ini, pemuda zaman sekarang bisa menjadi pemuda yang Qurani? Akankah ada yang bisa diharapkan dari pemuda zaman sekarang? Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua untuk berusaha menyadarkan pemuda zaman sekarang agar stay on the track, agar selalu dalam jalannya. Karena ada pepatah mengatakan pemuda zaman sekarang adalah pemimpin di masa mendatang. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Pemuda zaman sekarang harus berjiwa Qurani. Jangan sampai pemuda zaman sekarang menjadi budak zaman. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu kita bisa mencirikan 4 ciri dari pemuda-pemuda Qurani. Ciri yang pertama yaitu pemuda yang memiliki keimanan yang kuat, yang menjadikan agama ini sebagai gaya hidup atau lifestyle. Dia bangga dengan agama Islam ini. Cara bicaranya sunnah, olahraganya sunnah, akrab dengan majelis ilmu, serta
berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah pemuda yang memiliki akhlak mulia. Sepatutnya pemuda zaman sekarang memiliki akhlak mulia. Dan contoh figur yang baik dalam akhlak mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik. Maka dari itu contohlah Rasulullah sebagai figur kita. Itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga ini adalah pemuda yang mempunyai fisik yang kuat, pemuda yang tidak lemah, pemuda yang tidak loyo. Dan cara agar pemuda ini tidak lemah, loyo, itu dengan cara berolahraga. Banyak olahraga yang bisa kita lakukan, seperti yang dianjurkan dalam Islam. Contohnya gulat, memanah, berkuda, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat, ciri yang terakhir adalah pemuda yang berdikari. Pemuda yang berdikari atau pemuda yang produktif. Berdikari ini adalah berdiri di kaki sendiri, atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya mandiri. Pemuda zaman sekarang harus berdikari produktif, seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di waktu mudanya. Rasulullah SAW mengisi waktu mudanya dengan berbanyak kegiatan gitu, menjadi pemuda-pemuda produktif seperti mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW juga jago dalam berniaga, jago dalam berbisnis, dan dikenallah Rasulullah SAW itu dalam berbisnisnya jujur dan amanah. Itu adalah ciri yang terakhir. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dari semua ciri yang tadi disebutkan, kita menjadi pemuda yang berakhlak Al-Quran di masa mendatang. Sekian dari saya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.